berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah bagian dari integritas. Jadi kalau orang itu tidak ingkar janji, berarti orang itu punya integritas. Ya kan kadang-kadang kita janji, nanti kegiatannya jam 11 ya Pak Isi. Ya kayak saya coba datang nanti sebelum jam 11 misalnya. Jadi ini salah satu integritas pribadi ya. Nah kemudian juga soal tanggung jawab, tentu kita pahami semua bahwa kita dimanapun kita berada, bahkan pribadi kita pun memiliki tanggung jawab, apalagi di sebuah organisasi, di sebuah institusi, ya pasti punya tanggung jawab. Nah, manusia-manusia yang berada di situlah yang memang harus memiliki integritas, ya enggak? Kemudian soal komitmen dan tidak pelin-pelan katanya. Ya, kalau istilah saya antara ucapan dan tindakan ini sejalan. Itu salah satu integritas juga. Apa yang kita ucapkan, kita laksanakan, kita konsisten dengan ucapan kita, itu juga sebenarnya bagian daripada integritas. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, berikutnya profesionalitas. Karena tadi saya dikasih materi integritas, profesionalitas dalam pusaran politik, kan begitu. Kemudian profesionalitas, ini apa ini? Tas lagi gitu kan? Nah, tentu kita semua tahu lah, profesional itu kaitannya dengan mutu atau kualitas, ya, yang tindak tanduknya merupakan ciri suatu profesi atau suatu keahlian di bidangnya. Profesional itu orang harus ahli di bidangnya. Misalkan saya, yang mungkin bidang saya, memang pendidikan itu tidak menggambarkan orang akan ahli di bidangnya, ya enggak? Saya misalnya sarjana pertanian, belum tentu juga saya ahli petani gitu kan, ahli petani. Tetapi setidaknya profesionalitas ini kaitannya dengan hasil, teman-teman sekalian. Orang yang bekerja secara profesional pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Maka tingkat keahlian seseorang itu perlu diuji dengan hasil, ya. Hasil ini, hasil karya yang dihasilkan. Nah, jadi profesionalitas lebih kepada kemampuan, ya, kemampuan, mutu dan keahlian di bidangnya. Ya tentu misalnya hari ini kita bicara soal Bawaslu misalnya, Badan Pengawas Pemilu, ya pasti orang-orang di dalamnya orang-orang yang profesional, mereka yang paham soal bagaimana tupoksi mereka. Nah itulah profesionalitas teman-teman sekalian. Kemudian ini juga saya diberi juga satu tema, yaitu pusaran politik. Nah ini kan judulnya integritas, profesionalitas pada pusaran politik. Nah apa sih pusaran politik itu? Pusaran itu pusat, kisaran ya. Oke Pak, silakan Pak Asisten ya. Pusaran politik teman-teman. Nah tentu kita paham semua bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah politik. Politik itu suatu seni atau suatu cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Itulah politik. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti berpolitik? Sebetulnya setiap hari kita dihadapkan dengan yang namanya berpolitik. Dalam rumah tangga juga kita ada berpolitik. Dalam pergaulan sehari-hari kita berpolitik. Ada istilahnya politik ekonomi, politik sosial, ya, politik anggaran, politik luar negeri. Ini sebenarnya politik ini adalah sebuah cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bukan hanya soal merebut, tapi mempertahankan juga. Nah, kenapa kita mesti berpolitik? Kalau kita bicara bahwa politik ini adalah alat untuk mencapai kekuasaan, tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang bisa berkuasa kalau tidak melalui jalan politik, betul nggak? Politik alat mencapai kekuasaan. Kekuasaan untuk apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Kekuasaan menjadikan seseorang penentu kebijakan. Untuk apa kita mesti menjadi penentu kebijakan? Agar bisa membuat kebijakan yang
dapat mewujudkan kesejahteraan bersama atau kesejahteraan sosial. Jadi ending dari berpolitik adalah kesejahteraan. Ya, jadi politik alat mencapai kekuasaan, kekuasaan menjadikan kita penentu kebijakan. Dengan kita menjadi penentu kebijakan, maka diharapkan cita-cita berbangsa bernegara terwujudlah yang namanya kesejahteraan bersama atau kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya kita kalau bicara politik, ya endingnya, yang muaranya adalah kesejahteraan sosial, terwujudnya kesejahteraan sosial. Namun terkadang kala, ketika kita berpolitik, obsesi kita hanya sebatas kekuasaan. Yang penting saya berkuasa saja. Setelah berkuasa, saya kebanyakan menyalahgunakan atau menyelewengkan kekuasaan yang saya miliki. Nah ini kan salah. Kita terlena dengan kekuasaannya. Padahal kita tidak berhenti pada kekuasaan. Kekuasaan adalah menjadikan kita penentu kebijakan. Ya, saya membuat kebijakan publik misalnya. Ya, sebagai penentu kebijakan, memang diharapkan kebijakan kita ini bisa pro rakyat. Kebijakan yang bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah inilah teman-teman sekalian makna dari politik. Nah lalu kalau kita lihat bahwa di negara kita ini kita menganut paham trias politika atau pembagian kekuasaan dibagi tiga. Kekuasaan ada di eksekutif, kekuasaan ada di legislatif, dan kekuasaan ada di yudikatif. Ketiga-tiga kekuasaan ini hanya bisa dicapai melalui jalan politik, betul nggak? Ayo kita lihat. Eksekutif tertinggi siapa? Top eksekutif kita, presiden, betul nggak? Presiden adalah top eksekutif. Di bawahnya ada menteri, di bawahnya lagi ada kepala daerah, gubernur, di bawahnya lagi ada bupati wali kota. Ya, di bawahnya lagi ada camat, ada kades. Kades itu eksekutif di tingkat paling bawah. Nah, kalau kita lihat semuanya melalui jalan politik. Pak Jokowi tidak akan mungkin jadi presiden kalau dia tidak berpolitik. Maka dia hanya seorang pengusaha kayu kalau dia tidak berpolitik. Karena dia berpolitik lah dia bisa jadi wali kota Solo, dia bisa jadi gubernur DKI Jakarta, bahkan menjadi dari top eksekutif presiden. Eksekutif jalannya berpolitik. Kita lihat gubernur, hanya DIY gubernur di Indonesia yang bukan produk politik murni, karena raja otomatis sebagai kepala daerah. Selebihnya semua produk politik di Indonesia ini. Kemudian bupati wali kota, hanya wali kota di DKI Jakarta yang bukan produk politik karena mereka berasal dari ASN. Tapi selebihnya seluruh Indonesia bupati wali kota adalah produk politik. Artinya eksekutif, dari top eksekutif sampai yang paling bawah adalah produk politik. Kemudian yudikatif. Yudikatif itu, eksekutif itu adalah pelaksana pembangunan, eksekutif, eksekusi, eksekutor, pelaksana. Nah yudikatif penegak hukum. Penegak hukum berpolitik apa sih? Saya katakan menurut pandangan saya, pandangan saya itu juga produk politik, pandangan saya. Tapi saya tidak mengatakan ini berasal dari sumber-sumber yang ini, tapi pandangan saya itu produk politik. Siapa yudikatif tertinggi kita? Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, ya, termasuk KPK. Itu adalah top yudikatif. Turunannya ya, kalau di kepolisian ada Polda, ada Polres, ada Polsek, ada Babin Kamtipmas. Sekarang mereka produk politik nggak? Menurut saya produk politik. Kenapa? Karena proses rekrutmennya adalah melalui jalan politik. Contoh Kapolri digodok oleh Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 isinya siapa? Orang-orang politik toh? Betul nggak? Itu orang-orang politik semua. Kemudian hasil akhirnya diserahkan kepada presiden, di mana presiden pun adalah produk politik. Ya mohon maaf, Pak Tito barangkali kalau Pak Jokowi tidak jadi presiden, mungkin dia juga tidak jadi Kapolri, karena dia hanya melangkahi beberapa seniornya. Pak Sigit demikian juga Kapolri sekarang.